Halo semuanya, perkenalkan nama saya Zevanya Tamingon. Di sini dengan NIM 28921507179. Di sini saya akan memberikan penjelasan mengenai materi untuk UTS, yaitu ujian tengah semester pada mata kuliah manajemen operasional dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Taufan Nugroho, SSI, MM. Baik, langsung saja. Yang pertama ada sistematika penulisan. Di sini ada dua soal yang diberikan oleh dosen pengampu, yaitu yang pertama adalah cara membuat untuk rancangan produk dengan menggunakan House of Quality, dan yang soal yang kedua adalah bagaimana untuk kita memilih lokasi baru perusahaan peralatan kegiatan outdoor dengan menentukan pilihan, strategi lokasi pabrik baru, dan berikan faktor-faktor dan kondisi apa saja yang mendasari pilihan saya dalam metode yang digunakan. Langsung saja, yang pertama di sini ada contoh bentuk rancangan House of Quality yang telah saya buat. Di sini ada demand quality atau bagaimana pemeringkatan terkait dari konsumen, yaitu yang pertama ada komputasi cepat, ada ukuran ringkas, ada kapasitas penyimpanan besar, ada desain bagus, ada perangkat tahan lama, dan juga ada layar enak dipandang, ada juga baterai tahan lama, ada juga harga. Dan di sini untuk pendukung komponen daripada untuk rancangan peralatan yang telah dibuat, di sini adanya kecepatan CPU, ada juga ukuran kecepatan RAM, ada juga ukuran internal memory, ada ukuran peringkat, ada ukuran baterai, ada kualitas komponen, ada teknologi layar, ada pengolahan grafis. Di sini pada simbol-simbol yang teman-teman boleh lihat, ada yang simbol segitiga, ada yang bundar, bundar berisi, dan ada juga yang bundar. Untuk poin-poinnya di sini yang telah saya buat di sini, jika menentukan untuk poin segitiganya dan untuk yang poin yang bundar, teman-teman dapat melihat bahwa dalam pemeringkatannya di sini ada mass relationship value in column, ada weight atau importance, dan ada juga relative weight. Di sini pada poin-poinnya yang pada terisi untuk jika di angka 9 pada mass relationship value in column, ada juga di sini pada weight-nya atau importance-nya di poin 4,16, dan pada relative weight-nya juga pada di 38,0. Dan pada penentuannya teman-teman bisa lihat pada bentuk text page-nya, atau yaitu pada our product, ada pada juga SNSVX, dan ada juga Elenopoye, dan juga target. Teman-teman boleh melihat pada perhitungan yang di samping tabel samping kiri, menentukan pada hasil tabel yang di kanan, yaitu penentuan pada goalnya, pada sales point, dan pada improvement ratio, dan juga raw weight-nya. Ya, jadi ini adalah bentuk rancangan daripada House of Quality yang telah saya buat untuk menentukan notebook atau laptop untuk keperluan video editing mahasiswa di kampus. Dan berikutnya langsung saja untuk yang kedua, yaitu strategi penentuan lokasi pabrik. Faktor yang diperhatikan di sini adalah lingkungan masyarakat, kesediaan masyarakat menerima segala konsekuensi baik positif maupun negatif dari pendirian industri atau bisnis di daerahnya. Dan kemudian ada juga kedekatan dengan pasar, dapat memberikan pelayanan yang lebih baik kepada para pelanggan dan mengurangi biaya distribusi. Yang ketiga ada kedekatan dengan bahan mentah dan supplier, dan berikutnya juga ada tenaga kerja, yang berikutnya juga ada fasilitas dan biaya transportasi, kemudian sumber daya lain selain SDM, dan juga pembuangan limbah industri kaitannya dengan tingkat pencemaran sistem pembuangan limbah untuk melindungi terhadap alam sekitar dan menjaga keseimbangan habitat. Yang berikutnya ada peraturan pemerintah dalam undang-undang dan sistem pajak. Pada aspek umum yang diatur undang-undang adalah jam kerja maksimum dan juga upah minimum, ada juga usia kerja minimum dan kondisi lingkungan kerja. Yang berikutnya di sini adalah penentuan tempat, di mana tanah seharusnya kering dan kuat, mempunyai keamanan perlindungan kebakaran,
Cukup banyak angin untuk mengusir asap pabrik, dan biaya grading pondasi dan hubungan kegunaan. Juga cukup tersedia area bangunan sekarang untuk ekspansi dan parkir kendaraan, dan juga dekat dengan sarana transportasi masyarakat. Pentingnya pemilihan lokasi pabrik adalah untuk menentukan keberhasilan perusahaan, hubungnya dengan biaya operasi, harga jual, serta kemampuan perusahaan untuk bersaing di pasar. Alternatif pemilihan lokasi adalah pertimbangan biaya yang dikeluarkan dibandingkan dengan tingkat keuntungan yang diperoleh. Alternatif pemilihan lokasi tersebut apakah didirikan pabrik baru, ekspansi, ataukah relokasi bagi pabrik yang sudah ada. Berikutnya, metode yang digunakan di sini adalah metode persamaan, yaitu metode menggunakan data laporan laba rugi perusahaan. Terdapat tahapan perhitungan yang harus dilakukan menggunakan data ini, yakni dengan rumus berikut. Tentukan berapa jumlah barang atau jasa yang harus diproduksi untuk mencapai BEP, dan menggunakan rumus BEP unit sama dengan total biaya tetap atau fixed cost dibagi dengan harga jual per unit produk dikurangi dengan biaya variabel setiap unit produk. Kemudian, lanjutkan dengan rumus berikut untuk mengetahui berapa pendapatan yang harus diterima agar mencapai titik impas. Pada BEP rupiah sama dengan total biaya tetap atau fixed cost dibagi 1 dikurangi dengan biaya variabel setiap unit produk atau harga jual per unit. Dan berikutnya di sini misalnya ada seorang akuntan manajemen perusahaan peralatan outdoor bertanggung jawab dalam operasional produksi dan persediaan stok barang, ingin mengetahui sejumlah sales yang diperlukan untuk menutup biaya operasional sebesar 50 juta dan ingin mendapat keuntungan sebesar 20 juta. Penjabaran biaya yang dikeluarkan untuk operasional adalah sebagai berikut, yaitu pada total biaya tetap berjumlah 50 juta dan biaya variabel per unit berjumlah 30.000 dan harga jual per unit berjumlah 50.000 dan keuntungan yang digunakan adalah 20 juta rupiah. Dan berikut adalah cara menghitung atau mencari nilai unit break even point atau BEP untuk contoh soal ini, yaitu BEP sama dengan total biaya tetap dibagi dengan margin kontribusi, yaitu sama dengan 50 juta dibagi dengan 50.000 dikurangi dengan 30.000, sama dengan 50 juta dibagi dengan 20.000, hasilnya adalah 2.500 per unit. Artinya, perusahaan harus menjual 2.500 unit agar tidak mengalami kerugian, tidak akan memperoleh keuntungan. Yang berikutnya, ada poin penting selanjutnya bagi akuntan manajer yang mengawasi produksi adalah menghitung dalam bentuk rupiah atau mata uang lainnya. Kendalanya, semua biaya baik itu biaya tetap ataupun variabel harus dalam nilai rupiah. BEP dalam rupiah sama dengan harga jual per unit dikalikan dengan BEP unit. Jadi sama dengan 50.000 dikalikan pada hasil yang sebelumnya 2.500 unit sama dengan menghasilkan dengan 125 juta rupiah. Dan berikutnya, di sini selanjutnya merupakan poin penting dalam perhitungan analisis break-even point atau BEP adalah bagaimana penerapan untuk menghasilkan nilai atau keuntungan unit yang diinginkan. Misalkan di sini N unit yang dibutuhkan sama dengan keuntungan yang diinginkan atau dibagi margin kontribusi ditambah dengan break-even point unit. Jadi sama dengan hasil yang pada sebelumnya itu 20 juta dibagi dengan 20.000, lalu ditambahkan dengan 2.500. Hasilnya sama dengan 1.000 ditambah dengan 2.500, sama dengan 3.500 per unit. Dengan menggunakan korelasi dari metode BEP dan break-even point, di sini break-even point analisis, di sini manajemen produksi perusahaan peralatan outdoor dapat mengetahui berapa unit yang harus terjual agar perusahaan peralatan outdoor mendapat keuntungan yang diinginkan. Dalam contoh kasus ini, misalkan dalam perusahaan ABC harus menjual sebanyak 3.500 per unit agar memperoleh keuntungan sebesar 20 juta rupiah. Baik, sekian, terima kasih untuk video pembelajaran materi dalam memenuhi nilai ujian tengah semester saya. Untuk itu kurang lebihnya saya mohon maaf, saya tutup, terima kasih.